Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Matahari menggantung rendah di Cakrawala, menyinari jalan tol dengan warna emas pucat yang tampak seperti peringatan alam semesta bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Langit tampak tenang, terlalu tenang, seperti diam-diam sedang menyaksikan dari atas bagaimana sepotong skenario kelam sedang disusun di atas tanah. Asap tipis dari knalpot truk-truk besar membubung perlahan, mengaburkan sebagian pemandangan di kejauhan. Angin hanya berhembus pelan, seolah enggan ikut campur dalam kekacauan yang akan segera terjadi. Di kilometer 243 jalan tol Trans Jawa, dua mobil patroli bersiaga dalam diam. Lampu-lampu biru yang terpasang di atap kendaraan menyala perlahan, menciptakan pantulan samar di badan mobil berwarna putih dan biru. Para petugas bersenjata lengkap berdiri tegap di balik palang baja, menatap lurus ke depan. Mereka tidak berbicara. Mereka tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah kulminasi dari penyelidikan panjang dan melelahkan yang dimulai dari laporan samar seorang korban selamat, berlanjut dengan pelacakan digital, dan diakhiri dengan pengintaian yang tak mengenal waktu. Truk kontainer yang mereka tunggu adalah salah satu dari banyak kendaraan besar yang melintasi jalan ini setiap harinya. Tidak ada yang mencurigakan dari luar. Badannya panjang, berwarna putih kusam dengan logo logistik fiktif yang dibuat seolah perusahaan resmi. Pelat, nomornya asli, tapi dipinjam dari kendaraan yang sudah dihancurkan. Surat jalannya palsu namun sangat rapi. Tak seorang pun akan menyangka bahwa di balik lapisan logam dingin itu, tersembunyi lebih dari 20 tubuh manusia yang dipaksa masuk. Dijejalkan tanpa ruang untuk berbaring, tanpa ventilasi yang layak, dan tanpa tahu kemana mereka dibawa. Sang sopir, pria berusia 48 tahun bernama Rasman, telah berulang kali mengangkut kontainer seperti ini dari satu wilayah ke wilayah lain, melintasi perbatasan antar negara tanpa meninggalkan jejak mencolok. Ia bukan siapa-siapa di mata orang awam, hanya seorang pengemudi truk tua yang kerap terlihat di tempat istirahat dengan kopi hitam dan rokok kretek murahan. Namun di balik sikap tenangnya, Rasman adalah bagian dari lingkaran dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara yang menghubungkan desa-desa kecil di Indonesia dengan pusat eksploitasi di Kamboja, Thailand, dan sebagian wilayah Vietnam. Hari ini, jejaknya tak bisa dihapus. Intelijen telah mencium bau busuk dari perjalanan ini. Transaksi uang dalam jumlah besar ditemukan dalam rekening miliknya. Bukti percakapan suara antara dirinya dan seorang pria Kamboja dengan aksen khas telah ditelusuri. Koordinat GPS-nya mencurigakan, menempuh rute berbeda dari jalur logistik normal. Dan yang paling menguatkan, salah satu korban yang berhasil melarikan diri dari penampungan gelap di Phnom Penh menyebutkan ciri-ciri Rasman dengan sangat rinci, lengkap dengan tanda lahir di tengkuk dan kebiasaan mengulum korek api di bibirnya. Ketika truk itu muncul dari tikungan dan memasuki jalur tengah, satuan petugas segera bersiaga penuh. Semua telah dirancang. Kecepatan kendaraan lain diatur agar tak mencolok, lalu lintas dikendalikan secara halus agar menciptakan ruang kosong di sekitar truk. Palang penghalang diturunkan perlahan. Sinyal dari pos kontrol utama menyala, memberitahu Amei bahwa target telah berada di dalam perimeter penyergapan. Rasman memperlambat lajunya. Ia melihat petugas dari kejauhan, lalu meraih rokoknya. Ia menggigit batang kosong itu tanpa menyalakannya, kebiasaan yang membantunya menenangkan saraf. Ia sudah pernah menghadapi razia. Ia tahu caranya terlihat tenang. Ia menarik napas pelan, menyentuh surat jalan yang terlipat rapi di dalam laci. Ia percaya diri. Surat itu telah disiapkan dengan nama pengirim fiktif dan barang dagangan palsu berupa peralatan konstruksi. Ia tidak tahu bahwa semua lapisan tipuan itu sudah terbongkar. Truk diarahkan ke sisi kanan bahu jalan. Rasman mematuhi tanpa banyak ekspresi. Kamera dari drone di udara merekam semuanya dari atas. Saat mesin dimatikan, suara-suara kecil dari dalam kontainer masih tersamar. Para korban tidak bergerak. Mereka dilatih untuk diam.
atau lebih tepatnya, dipaksa diam. Beberapa dari mereka telah dikurung selama lebih dari 10 jam. Udara dalam kontainer terasa berat, seperti beban yang menggantung di dada. Bau keringat, urin, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ketika pintu kontainer dibuka, semua menjadi nyata. Petugas langsung menutup hidung, bukan karena jijik, tapi karena tidak tahan dengan udara yang terlalu padat. Di dalamnya, 23 orang meringkuk. Mata mereka merah, kulit mereka pucat, sebagian dari mereka gemetar tanpa alasan. Nakis ada suara teriaran, ada yang menangis, hanya tatapan kosong yang menusuk. Sebagian dari mereka adalah perempuan muda, tampak seperti remaja. Yang lain lelaki, beberapa dari mereka bahkan belum cukup umur untuk menyetir sepeda motor. Mereka adalah warga desa yang dijanjikan pekerjaan. Mereka adalah korban harapan palsu, korban mimpi yang ditukar dengan neraka. Satu persatu diturunkan. Para medis segera memeriksa kondisi mereka. Ada yang dehidrasi parah, ada yang mengalami syok mental, ada yang pingsan begitu keluar dari kegelapan. Silau cahaya matahari membuat mata mereka seperti terbakar. Semua langsung dilarikan ke rumah sakit rujukan. Nama-nama mereka belum diketahui. Mereka tak membawa dokumen. Mereka tak ingat dengan jelas di mana mereka ditangkap. Mereka hanya tahu satu hal, mereka sedang dijual, dikirim ke negeri asing, diperbudak, dipaksa melayani, dipaksa diam. Rasman hanya duduk di trotoar dengan tangan di borgol. Kepalanya menunduk. Tak ada pembelaan, tak ada perlawanan. Wajahnya datar, seperti sudah tahu bahwa semuanya akan berakhir. Di dalam dompetnya hanya ada kartu identitas palsu dan secarik catatan yang berisi nomor telepon asing. Namun lebih dari itu, polisi telah memiliki bukti kuat. Komunikasi digital, rekening bayangan, hingga rekaman transaksi dengan agen perekrut dari wilayah pedalaman Sumatera. Di pos kontrol utama, laporan dibuat, truk disita, kontainer diamankan sebagai barang bukti. Kasus ini akan dilimpahkan ke pusat. Media mulai berdatangan, berita akan segera meledak. Namun bagi para petugas, pekerjaan belum selesai. Penyelidikan masih panjang. Rasman bukan satu-satunya pelaku. Di atasnya ada dalang, di bawahnya ada rekrutan. Ini adalah potongan kecil dari kejahatan besar yang menyamar sebagai ekonomi jalanan. Ketika malam tiba, truk itu diderek ke markas. Jalan tol kembali normal. Kendaraan melintas seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik itu semua, telah terjadi penyelamatan. Telah terbongkar satu lubang neraka di tengah kehidupan biasa. Telah diselamatkan 23 jiwa dari rantai perdagangan manusia. Namun perang belum selesai. Dan Rasman kini menjadi saksi, pelaku, dan barang bukti hidup dalam kasus yang akan menjeratnya hingga ke meja hijau, menuju hukuman mati yang menantinya di ujung jalan hukum. Namun polisi tahu Rasman hanyalah perantara. Ia bukan dalang. Ia hanya kendaraan dari rencana yang jauh lebih besar, lebih dalam, lebih kompleks. Seorang pria yang menerima instruksi tanpa banyak bertanya. Ia bukan pemikir. Ia hanya tangan. Dan untuk membongkar tubuh jaringan ini, petugas harus menelusuri setiap jejak, dari sinyal yang paling kecil hingga koneksi yang paling samar. Di ruang penyidikan siber, deretan layar menampilkan grafik pergerakan kendaraan selama 3 bulan. Terakhir, tim forensik digital mengurai histori GPS dari truk kontainer yang telah disita. Jalurnya tak biasa. Ia tak mengikuti rute logistik normal, terkadang menyimpang ke wilayah pelosok yang tidak memiliki aktivitas ekonomi besar, terkadang berhenti di bangunan kosong yang tidak terdaftar dalam sistem kepemilikan properti. Analisa pola menunjukkan bahwa Rasman bukan bekerja sendiri. Ada kendaraan pendukung lain yang bergerak secara paralel. Mobil-mobil kecil, sepeda motor pengantar, bahkan ambulans bekas yang dicurigai membawa calon korban ke titik pengangkutan. Semuanya tersamar di balik aktivitas sehari-hari. Bahkan sinyal ponsel korban selama dalam perjalanan tidak aktif. Namun ketika satu persatu perangkat dibongkar, ditemukan bukti adanya pemakaian kartu SIM anonim yang hanya aktif selama hitungan jam sebelum dibuang. Semua dilakukan dengan presisi.
Seolah ini bukan pekerjaan kriminal jalanan biasa, melainkan operasi yang dirancang seperti militer gelap. Laporan dari tim medis mulai masuk. Dari 23 orang yang ditemukan, 6 diantaranya dalam kondisi kritis. 2 mengalami gagal ginjal ringan akibat dehidrasi ekstrem. 3 mengalami trauma psikis berat. Dan 1 orang, seorang gadis berusia 16 tahun, mengalami luka dalam akibat kekerasan fisik yang terjadi sebelum ia dimasukkan ke dalam kontainer. Ia tak mampu bicara. Matanya kosong. Namun di pergelangan tangannya ada tato kecil dengan simbol yang tak dikenali. Tim khusus mendokumentasikan itu sebagai petunjuk potensial. Petugas hukum mulai menggali latar belakang Rasman. Ia berasal dari kota kecil di pesisir utara Jawa. Tidak memiliki riwayat kriminal yang mencolok. Namun 2 tahun terakhir terjadi lonjakan transaksi dalam rekening banknya, pembelian properti atas nama orang lain, pengiriman uang dalam jumlah besar ke luar negeri melalui rekening virtual. Nama-nama penerima adalah entitas yang tidak dapat diverifikasi. Akun-akun itu didaftarkan dari luar negeri, dengan IP address yang mengarah ke Phnom Penh, Sihanoukville, dan kadang-kadang Vietnam Selatan. Dari hasil pemeriksaan laptop tua milik Rasman yang disita dari rumahnya, ditemukan file terenkripsi. Butuh waktu 2 hari bagi tim kriptografi untuk membukanya. Di dalamnya terdapat spreadsheet yang mengandung daftar nama, usia, asal daerah, dan catatan medis singkat. Seperti katalog manusia. Tidak ada nama lengkap, hanya inisial. Namun cukup untuk mengetahui bahwa sistem ini telah berjalan selama bertahun-tahun. Korban bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari Myanmar, Laos, dan Filipina. Mereka dikirim ke tempat yang sama, dengan pola yang sama, dan metode penyelundupan yang terkoordinasi. Tim investigasi mulai membentuk peta jaringan. Ada simpul di Jakarta. Ada simpul lain di Batam. Dan 1 simpul tersembunyi di Kalimantan Timur, dekat pelabuhan kecil yang jarang diawasi. Dari ketiga simpul ini, korban dikumpulkan, disortir berdasarkan usia dan kondisi fisik, lalu dikirim menggunakan berbagai moda transportasi menuju tempat transit utama di luar negeri. Rasman, dalam pemeriksaan awal, tetap bungkam. Tidak menunjukkan penyesalan. Tidak memberikan informasi, namun tubuhnya berbicara lain. Setiap gerak-geriknya menunjukkan ketakutan yang tak disebutkan. Ia tahu, jika ia membuka mulut, bukan hanya dirinya yang akan binasa. Keluarganya, teman-temannya, bahkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa pun bisa ikut menjadi korban. Ia telah bersumpah dalam diam untuk tidak pernah bicara. Tapi bagi penyidik, diam pun bisa dipecahkan. Pemeriksaan terus berlanjut. Agen-agen Interpol mulai dilibatkan, karena kasus ini telah menembus batas negara. Dalam waktu seminggu, 3 orang lain ditangkap, 1 perekrut perempuan dari Nusa Tenggara Timur yang telah memalsukan lebih dari 100 dokumen identitas, 1 pengatur rute dari Medan yang mengatur jadwal keberangkatan dengan sistem yang mirip algoritma pengiriman barang, dan 1 mantan petugas imigrasi yang menyalahgunakan kewenangannya untuk meloloskan para korban tanpa deteksi. Semua data itu membawa 1 nama ke permukaan. Nama yang selama ini hanya terdengar di lingkaran gelap. Kapten Liu. Sosok bayangan. Yang diduga mengendalikan alur perdagangan manusia dari Kamboja, menjalin hubungan dengan mafia lokal, dan memiliki akses ke jalur diplomatik yang bisa menyelundupkan manusia seperti barang legal. Ia tidak pernah muncul di publik, tidak memiliki foto resmi, tidak terdaftar dalam data keimigrasian, namun transaksi keuangan dan komunikasi terenkripsi selalu merujuk pada kode nama itu. Di saat petugas menelusuri lebih dalam, tekanan politik mulai muncul. Negara-negara tetangga mulai menuntut klarifikasi. LSM Internasional menyorot kasus ini sebagai salah satu bentuk perbudakan modern terbesar dalam 2 dekade terakhir. Media global mulai menyoroti Indonesia sebagai negara asal perdagangan manusia, bukan hanya korban. Sementara itu, para korban masih dalam perlindungan. Mereka menjalani rehabilitasi fisik dan mental, sebagian besar belum siap bersaksi. Tapi satu hal menjadi jelas bagi para penyidik.
Ini bukan jaringan kecil. Ini bukan kasus satu truk saja. Ini adalah sistem. Mesin bisnis gelap yang melibatkan ratusan manusia sebagai bahan dagangan dan puluhan pelaku yang tersebar seperti simpul tak terlihat. Dan Rasman kini menjadi titik tumpu. Satu langkah salah bisa menjatuhkan semua. Tapi satu celah saja darinya bisa membuka seluruh tabir jaringan gelap ini. Malam kembali turun di markas besar. Lampu-lampu masih menyala. Tim investigasi belum berhenti. Komputer masih menyala, layar masih berkedip, dan harapan masih menyala bahwa keadilan bisa menjangkau tempat paling gelap sekalipun. Kota itu, dulunya sebuah pelabuhan nelayan, kini telah berubah menjadi sarang kasino, tempat pencucian uang, dan markas jaringan kriminal lintas negara. Di balik gemerlap lampu malamnya, terdapat ruang-ruang bawah tanah yang tidak dikenali oleh hukum. Dan di salah satu lorong tersembunyi, sosok yang hanya dikenal sebagai Kapten Liu diyakini bersembunyi. Ia bukan nama yang baru dalam catatan kejahatan transnasional, namun selama ini tetap lolos dari penangkapan berkat jaringan informan, pengamanan berlapis, dan loyalitas yang dibeli dengan uang kotor dan ancaman kematian. Dalam struktur perdagangan, manusia, Liu bukan hanya otak, ia adalah dewa. Orang-orang menyebutnya seperti mitos, legenda yang mengatur nasib orang hidup dan mati dengan satu isyarat tangan. Satuan Tugas Gabungan Indonesia dan Interpol mengutus 2 penyelidik senior ke Kamboja secara diam-diam. Tanpa atribut negara, tanpa pengawalan resmi, mereka menyamar sebagai peneliti logistik, bergerak dari Phnom Penh menuju Sihanoukville dengan kendaraan umum, menghindari deteksi. Mereka membawa data-data dari hasil interogasi Rasman, koordinat, transaksi keuangan, dan salinan rekaman satelit dari titik-titik penurunan manusia. Di antara dokumen-dokumen itu ada satu yang paling penting, peta gudang yang dicurigai sebagai titik penyimpanan manusia sebelum pengiriman akhir. Namun Sihanoukville bukan tempat yang bisa disentuh dengan logika hukum biasa. Petugas lokal, telah lama dikompromi. Polisi bisa menjadi pengantar pesan, jaksa bisa berubah menjadi penjaga gerbang, dan bahkan aparat imigrasi bisa menjadi perantara antara korban dan kapal kargo. Kota itu hidup dari uang haram. Mata-mata tersebar di tiap sudut bar. Kamera pemantau bukan milik negara, tapi milik Liu. Salah satu penyelidik, pria bernama Raka, tahu bahwa waktu mereka terbatas. Setiap hari yang berlalu bisa berarti puluhan korban baru yang lenyap dari radar. Dalam senyap, ia dan rekannya menyusup ke dalam kehidupan malam kota. Mereka mencatat wajah-wajah yang muncul berulang di lokasi berbeda, kendaraan yang selalu parkir di dekat dermaga, dan tempat-tempat di mana perempuan muda tampak keluar dengan langkah lunglai saat fajar menyingsing. Mereka mencatat, mereka menyusun, mereka menyatu dengan kegelapan. Dalam pengamatan hari kelima, Raka mencurigai sebuah rumah makan Cina tua yang selalu tutup sebelum malam. Namun dari atapnya, tampak bayangan bergerak saat tengah malam. Mereka memasang kamera mini dari jarak jauh dan menemukan bahwa bangunan itu bukan restoran, melainkan markas logistik. Dari situ, orang-orang dibawa dalam truk tertutup menuju dermaga. Di pelabuhan pribadi kecil yang tak terdaftar dalam dokumen, resmi kapal kecil menunggu, mesin menyala tanpa suara, lampu mati, layar GPS dinonaktifkan. Di tempat lain, sistem komunikasi Liu diendus. Ia tak menggunakan nomor biasa, tapi perangkat khusus yang hanya aktif di waktu tertentu, mengandalkan Wi-Fi terenkripsi yang dipantulkan melalui sistem relay lokal. Namun sebuah kesalahan kecil, sebuah sambungan terlambat yang dicatat oleh menara sinyal membuka kemungkinan pelacakan. Dari sana, lokasi Liu akhirnya terpetakan dalam radius kecil. Ia berada di sebuah kasino tua yang tidak lagi beroperasi sejak pandemi, tapi masih dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata. Satuan gabungan tidak bisa langsung menyerbu. Diplomasi menjadi hambatan. Intervensi resmi bisa menimbulkan ketegangan politik, tapi waktu tak bisa menunggu. Maka Raka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, menyusup sendiri. Malam itu, dengan jas kumal dan topi tua,
Ia mendekati kasino dengan berpura-pura sebagai penjajah barang bekas. Kamera kecil di jaketnya merekam. Ia berhasil menyusup ke ruang servis, menyusuri lorong yang lembab, menahan napas saat melintasi penjaga. Di ruang bawah tanah, ia menemukan bukti nyata. Rekaman CCTV lama yang menunjukkan proses pemindahan manusia dari satu ruangan ke truk-truk yang sama seperti yang digunakan Rasman. Beberapa wajah korban yang pernah diselamatkan di jalan tol Jakarta muncul dalam rekaman itu. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu. Dalam satu rekaman, tampak Liu sendiri. Tak lagi sebagai bayangan. Wajahnya jelas. Tubuhnya kurus namun tegap. Usianya sekitar 50-an. Ia mengenakan setelan sederhana, duduk di depan meja dan memberi instruksi melalui headset. Wajah itu akhirnya terekam. Raka keluar malam itu tanpa jejak. Data berhasil dibawa ke pusat. Dalam 2 hari, Interpol mengeluarkan red notice resmi. Identitas Kapten Liu diumumkan. Nama aslinya Liu Zhenghao, bekas perwira marinir yang membelot Andai 2 dekade lalu dan menjadi buronan di 4 negara. Namun misi belum selesai. Satuan gabungan kini memiliki legitimasi untuk melakukan pengejaran lintas negara. Operasi besar dirancang. Pasukan bergerak. Tapi Liu telah pergi. Dalam waktu 24 jam setelah red notice diumumkan, kasino itu terbakar dalam kebakaran misterius. Tidak ada jasad ditemukan. Semua jejak menghilang. Namun satu hal pasti, jaringan telah retak. Dunia telah melihat wajah Liu, dan perburuan telah berubah menjadi perang bayangan. Bukan hanya soal menyelamatkan para korban, tapi mematahkan sistem yang telah menjadikan manusia sebagai komoditas. Dan di suatu tempat di perbatasan, mungkin di sebuah kapal, mungkin di dalam bunker tersembunyi, Liu tertawa, karena ia tahu ia belum selesai. Namun dari semua yang bergerak di atas permukaan, ada sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih menyakitkan. Suara para korban. Di sebuah rumah aman yang tersembunyi di pinggiran Batam, para TKI ilegal yang ditemukan dalam truk kontainer tempo hari masih menjalani proses pemulihan. Mereka telah melewati berhari-hari tanpa cahaya, tanpa udara bersih, tanpa kepastian apakah mereka akan hidup atau mati. Beberapa dari mereka telah kehilangan kemampuan untuk tidur dalam diam. Tubuh mereka telah bebas, tapi jiwa mereka masih dalam kurungan yang tak terlihat. Di antara mereka, ada seorang perempuan muda bernama Sri. Ia adalah yang paling kecil tubuhnya, tapi tatapannya tajam seperti pisau. Ia tidak menangis saat pertama kali diselamatkan, tidak gemetar ketika dokter datang, dan tidak menunduk ketika ditanya oleh petugas. Ia diam, namun tidak patah. Lama setelah tim penyelidik menyerahkan laporan mereka, dan perhatian media mulai bergeser ke isu lain, Sri melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menulis. Dalam lembaran-lembaran kertas kecil yang diselipkan di bawah kasurnya, ia menuliskan setiap detail wajah, tempat, dan nama yang ia dengar selama masa penyekapan. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa ia adalah saksi yang hidup, dan bahwa luka tidak selalu berarti kelemahan. Pihak berwenang awalnya ragu. Banyak korban sebelumnya memilih diam atau pulang ke kampung halaman dalam keheningan. Tapi data yang Sri berikan mencocokkan lokasi-lokasi yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Salah satunya adalah gudang di Mae Sot, Thailand, yang digunakan untuk transit korban sebelum dikirim ke Kamboja melalui jalur darat. Dengan informasi itu, satu operasi diam-diam digelar. Kali ini tanpa publikasi, tanpa selebrasi. Di sebuah malam tanpa bulan, satuan gabungan menyerbu gudang tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan 18 orang, sebagian besar perempuan dalam kandang besi, diberi makan sekali sehari, dan dikawal oleh 3 pria bersenjata. Mereka diselamatkan. Sekali lagi, berita ini menggemparkan media internasional. Kali ini, narasinya tidak lagi hanya tentang jaringan perdagangan manusia, tapi tentang keberanian seorang penyintas. Nama Sri tidak disebutkan di media, tapi ia telah mengubah arah penyelidikan. Ia membuktikan bahwa para korban bukan hanya angka dalam laporan, tapi manusia dengan kekuatan untuk melawan, meskipun telah dihancurkan berkali-kali.
Sementara itu, Rasman, sopir truk yang tertangkap, akhirnya menghadapi persidangan terakhirnya. Di ruang sidang yang penuh pengamanan, ia duduk dalam kebisuan. Tak ada lagi tawar-menawar. Ia telah mengaku terlibat aktif dalam lebih dari 20 pengiriman manusia, menerima uang dari jaringan Liu, dan menyesatkan petugas berulang kali. Hukuman mati dijatuhkan dengan suara bulat. Ia menerima vonis itu tanpa reaksi. Namun, di balik keadilan formal itu, masih ada pertanyaan yang tak terjawab. Di mana Liu? Jawabannya datang beberapa minggu kemudian. Di sebuah pelabuhan kecil di pantai Papua, selatan Vietnam, kapal nelayan tua ditemukan terbakar habis di tengah malam. Di dalamnya, ada sisa tulang manusia, serta serpihan peralatan komunikasi tingkat tinggi. Tidak ada identifikasi pasti, namun satu cincin titanium yang ditemukan cocok dengan yang biasa digunakan Liu dalam rekaman-rekaman lama. Banyak yang percaya bahwa Liu telah mengakhiri hidupnya sendiri demi menghindari penangkapan. Namun sebagian lainnya yakin bahwa itu hanya pengalihan, bahwa ia masih hidup, menyamar, dan menunggu waktu untuk membangun kembali kekuasaannya. Tapi dunia kini telah berubah. Pintu-pintu yang dulunya tertutup telah terbuka. Jalur penyelundupan yang dulunya bebas kini diawasi. Dan para korban yang dulunya diam, kini mulai bicara. Sri akhirnya dipindahkan ke rumah aman di luar negeri sebagai bagian dari program perlindungan saksi. Ia tak pernah lagi muncul di publik. Tapi dalam satu artikel investigasi independen, seorang jurnalis menuliskan bahwa ia kini bekerja membantu para migran yang baru tiba, mengajari mereka cara mengenali jaringan perekrut palsu dan mencatat semua cerita yang mereka bagi. Sebagai arsip kesaksian, sebagai pelajaran, dan sebagai bukti bahwa tragedi itu tidak akan dibiarkan terulang. Mata rantai Liu mungkin belum sepenuhnya putus, tapi satu simpul besar telah dihancurkan. Dan di antara jalan tol yang sunyi, di mana truk itu dulu dihentikan, kini ada papan kecil yang dipasang oleh relawan, tanpa nama, tanpa penjelasan. Hanya satu kalimat, disinilah kebebasan dimulai kembali.